source filenya, source yang akan dijadikan data source pesertanya. Kita kalau dari RPS tadi diminta untuk menyiapkan source-nya itu dari Excel. Nah, saya sudah punya data kurang lebih seperti ini. Oke, terlihat ya screen saya Excel-nya ya? Terlihat, Pak. Jelas, Pak. Nah, di sini kita juga menyediakan satu kolom yang namanya email. Email ini akan digunakan untuk alamat email yang akan dikirimkan emailnya melalui mail merge. Nah, contohnya saya emailnya adalah suharyadi@rekstan.ac.id. Oke, email yang lain coba teman-teman ada yang mau dengan Skorela menggunakan emailnya? Ayo cepetan. Apa emailnya? Yohan Sibarani Sibarani 10 @gmail.com, Pak. @gmail.com. Siapa lagi? Kita butuh sampel 2 lagi deh. Yoas. Kartiko @gmail.com. siapa lagi? Fatwa Semansa 12. Gini. Iya. Ya, oke. Ya udah, gmail.com. @gmail.com. Satu lagi. Satu lagi siapa? Akbar Fadil. Akbar DHIL gini. Ya, Pak. DHIL. Ya, oke. 56@gmail.com. gmail.com. 456, Pak. Ada 4-nya. 456. 456. Ya, gini ya. Ya, Pak. Oke, kita ambil sampelnya. Satu lagi. Ada lagi yang mau Skorela? Dewa. Siapa? Dewa, Pak. Dewa. Ya. Adani. ADANI gini. Adani. Ya, 03 @gmail.com. Oke, kita ambil sampelnya ini aja dulu ya. Segini dulu ya. Oke, kita save. Ini kemudian kita close. Nah, terus saya buka Word-nya dulu ya. Nah, terlihat ya. Masih ingat kan yang ini kan? Nah, di sini masih ingat kan filenya kayak gini? Pernah kan kita pakai ini ya? Ya, Pak. Ya, oke. Kemudian kita pilih use an existing list di tab mailing, kemudian di select recipients, kemudian pilih use an existing list. Nah, sini pilih sini, kemudian tadi kita arahkan ke file Excel yang sudah kita buat tadi. Tadi ada di salah ya. Ini oke. Masih ingat gak cara nambahin ininya? Insert merge field, tinggal tambah-tambahin aja di sini. Gampang ya. Nah, terus kita cek preview resultnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Benar ya, ada 6 ya. Nah, ketika sudah selesai, tinggal kita pilih finish and merge, kemudian pilih yang send mail. Nah, kita diminta untuk menunjuk emailnya tuh yang mana sih yang berisi alamat email. Nah, fieldnya adalah kolom. Kemudian subjek sertifikat di data analysis. Data analysis. Oke, kemudian
kita bisa semua. Nah, oke. Kalau pakai Gmail, silakan dicek Gmailnya. Nah, di saya nih kelihatannya ada nggak kekirim karena tadi saya mengirim dengan akun saya sendiri, Pak Suaryadi PK Instan ke dia PK Instan juga jadi nggak kekirim. Coba yang lain tadi si Yoas, coba cek di mailbox-nya ada apa nggak? Belum ada, Pak. Belum ada? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Bentar. Bentar ya. Nggak kekirim ya. Oh, sorry, salah nih ngirimnya pakai @kemenq malah. Pakai email Kemenq saya ngirimnya. Udah masuk, Pak? Coba kan cek. Udah masuk belum? Sudah, Pak. Ya itu dia. Tadi saya Udah, maksudnya Pak. dengan menggunakan Suaryadi PK Instan ternyata ngirimnya pakai email Kemenq. Nah, saya cek di sini. Saya share screen ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kelihatan ya sharing screen saya? Kelihatan, Pak. Pak. Lihat, Nah, Pak. itu dia. Nah, jadi nanti email tadi, itu emailnya tadi itu akan dikirim secara otomatis menggunakan Microsoft Word via Microsoft Outlook. Nah, di Office itu kan untuk email kliennya dia menggunakan Microsoft Outlook. Nah, nanti emailnya akan dikirim menggunakan Microsoft Outlook melalui si Microsoft Word. Kurang lebih seperti itu. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan? Aman, Pak Pak. mau izin bertanya. Kalau dilihat dengan itunya, yang sesuai yang di Word yang kita buat, sama nggak? Di Word, dengan kontennya tadi sama nggak? Sama, Pak. Sama. Pak mau izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Itu yang di sama instansi. Nah, itu menentukan yang keluar hanya 3 ini saja gimana, Pak? Kalau emailnya nggak ikut itu, Pak. Nah, itu tinggal gini aja sih. Misalnya saya mau nambahkan kolom baru di sini ya. Email gitu ya. Terlihat kan ya? Email. Lihat. Nah, terus tinggal ditambah ini aja. Begitu aja, Bro.
Nah, tuh. Jadi di insert merge field. Jadi kalau kita nggak mau pakai, ya udah kita nggak usah tampilin di sininya. Kita nggak usah tampilin di fieldnya. Misalnya saya nggak mau nampilin email di sini, ya udah kita delete row aja. Nah, udah gitu aja sih. Jadi nggak semua yang ada di Excel fieldnya, kolomnya itu harus ditampilkan. Nggak, terserah aja sih, sesuai dengan kebutuhan. Karena kan kita, kalau contohnya di sini nih, untuk di sertifikat kan kita nggak mungkin menampilkan kolom email di sertifikat cetaknya gitu. Jadi itu untuk di belakang layar aja. Jadi saya nggak tampilkan di sini. Tapi kalau seandainya mau ditampilkan ya bisa juga. Gitu kurang lebih. Caranya ini di mailings, kemudian insert merge field. Nah, tinggal pilih aja, klik kolom yang mau ditampilkan apa aja. Di sini mau role di sini bisa, mau sertifikat nomor di sini bisa, mau email di sini juga bisa. Terus kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, kurang lebih jadinya kayak gini. Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi sesuai kebutuhan, kita menampilkannya sesuai kebutuhan, nggak harus semua yang ada di Excel harus kita munculkan. Nah, itu enggak. Terserah aja sesuai kebutuhan. Oke, ada lagi pertanyaan? Ngulang dari materi beberapa minggu lalu ya, kalau kita patuh sama RPS ya cuma begini aja. Ada yang ingin tanya lagi nggak? Cara bikin ini ya, cara bikin template sertifikatnya. Gampang kan ya? Pak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu kan waktu di email itu kan mau di-print kan, Pak. Di-print tampilannya agak beda ya, Pak, sama ini nggak ada garis-garis pinggir itu. Di sini Mas, di bagian preview result. Nah, kayak gini nih. Gini bukan maksudnya? Iya, maksudnya kok tampilan di HP saya tuh nggak ada kayak yang di situ kan ada apa sih garis-garis di pinggir itu, Pak. Ya, Oh iya. iya. Kayak gitu kurang lebihnya Mas. Jadi yang isinya aja nih yang gitu. Kalau untuk Excel sendiri kalian sudah biasa pakai kan? Insya Allah, Pak. Iya, Excelnya sih kalau kita lihat dari RPS sih ya gini-gini aja sih, nggak sulit banget. Kita Excel nanti akan belajar yang Excelnya aja ya. Pertemuan pertama hari ini kita mengenal Mbak Puja, ya jadi saya rasa sih udah kenal semua. Kemudian mail merge, kemudian validata. Nah, validasi data maksudnya apa nih? Ini tuh dia semacam untuk misalnya kita harusnya menerima inputannya angka. Nah, itu kita gimana caranya supaya si kolom ini hanya bisa diinput angka tanpa huruf. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita buat range. Range-nya kita kasih nama. Kemudian fungsi-fungsi if, COUNTIF, dan SUMIF. Kemudian fitur conditional formatting. Itu pertemuan minggu depan. Kemudian minggu depannya lagi kita menggunakan filter advance. Kemudian kalian pernah pakai VLOOKUP dan HLOOKUP kan ya? Pernah tapi agak susah, Pak. Nggak ada yang susah. Nggak ada yang susah, sama gitu-gitu aja. Nanti kita belajar ya, kita eksplor lebih dalam tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Kemudian consolidate, kemudian ada pivot, SUMIF, COUNTIF, dan makro. Makronya cuma ya nge-record makro aja. Makro kan ya? Makro itu digunakan untuk mempercepat pekerjaan kita. Biasanya digunakan untuk sifat ulang. Jadi dia stepnya itu direkam.
Nanti untuk mengerjakan langkah selanjutnya tinggal di play aja, jadinya lebih cepat. Jadi sinkronnya. Di senior kalian di tahun enggak semester sendiri, berarti Excelnya lebih banyak. Nah, untuk di semester ini katanya RPS-nya berubah, jadinya agak sedikit lebih dipadatkan. Itu lebih ke fungsi sih, kita sampai bikin ke custom function di situ. Oke ya, itu untuk Excel kurang lebih seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Aman, Pak. Aman ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, ya silakan, Mbak. Ya, silakan Mbak. Kita ingin ngirim file yang tadi dari email yang lain itu gimana, Pak? Kan tadi Bapak ngirimnya pakai email Kemenq. Kalau semisal mau ngirim dari email lainnya itu gimana caranya? Itu tergantung account yang kita pakai di Outlook-nya, Mbak. Nah, misalnya gini ya, saya share screen lagi ya. Saya share screen-nya ke Outlook punya saya nih. Nah, ini dia. Di sini saya punya 2 account nih. Tadi saya kirimnya pakai apa sih? Ngirimnya tadi pakai apa? Oh, pakai PKN Instan kok ngirimnya bukan pakai Kemenq. Nah, ini dia. Di Outlook sendiri kita bisa menambahkan account emailnya tuh lebih dari 1 account. Kita bisa mau menggunakan PKN Instan, mau menggunakan Kemenq, mau menggunakan Gmail bisa di situ. Caranya gimana? Terlihat ya? Outlook-nya terlihat ya? Nah, caranya tinggal di sini aja di file, kemudian di account setting. Nanti pilih yang account setting. Tinggal ditambahkan aja di sini new email gitu kan, new email account. Nanti kalian tambahkan sendiri di sini. Contoh, saya mau menambahkan 1 email di adoy666@gmail.com, kemudian kita pilih connect gitu ya. Nah, terus kita diminta masukin passwordnya nih. Login. Tinggal login aja. Bentar ya, saya ambil handphone dulu. Ternyata ada dulu. Ya, belum masuk OTP-nya. Nah, nanti kalau udah masuk, tinggal dimasukin aja nih OTP-nya di sini. Nah, tapi kalau untuk di account kalian yang nggak menggunakan two-step verification, dia nggak perlu kayak gini sih. Tinggal masukin username password, selesai masuk, udah. Nah, kebetulan punya saya nih pakai OTP dan kebetulan juga belum masuk OTP-nya. Ya, belum masuk ya. OTP-nya belum masuk. Bentar, ini nggak masuk OTP-nya, bisa cepet nih. Oke, kurang lebih kayak gitu sih. Tinggal ditambahkan account-nya di sini. Account-nya sudah tambah, nanti akan muncul. Akan muncul di sini satu lagi nanti, ya adoy@gmail.com gitu. Akan muncul, nanti tinggal kita urutkan aja nih. Yang paling atas dia yang prioritas. Jadi, kalau seandainya nanti ada email yang digunakan di sini, kita bisa menentukan prioritasnya. Dia prioritas pertama.
Kemudian yang selanjutnya prioritas selanjutnya, kurang lebih seperti itu. Clear ya? Clear nggak? Halo? Pak. Ya, bisa ya. Menambahkan email di Outlook bisa ya. Tinggal di Bisa, file, Pak. kemudian account setting lagi, nanti tinggal di new. Nah, tadi saya contohkan cuma OTP-nya nggak masuk-masuk. Jadi nggak bisa ditambahin deh. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Nah, ini kita cek juga nih. Coba kita send and receive ya. Send and receive all folder. Oke, ini tadi yang saya kirim menggunakan Word. Saya kan tadi ngirim ke sini juga. Udah ada nih di sini di Outlook-nya. Nah, ini dia. Kurang lebih seperti itu. Oke ya. Ada yang ingin tanyakan lagi? Aman, Pak. Aman, oke. Kalau aman, kita kembali. Kita sampai jam berapa sih? Jam 9 9:10. lewat 10, Pak. 9.10, oke. Tinggal 1 menit lagi. Oke, yang belum absen siapa? Faisal Harisandi, ada? Muhammad Faisal Harisandi. Pak, hadir. Dari mana, Mas? Saya tadi laptopnya mati sendiri, Pak. Oh, ya udah. Udah ya. Kalau emang nggak ada pertanyaan lagi, terus juga berhubung waktu juga udah cukup, udah 9:09. Saya sudahi aja kelas ini, sesi kali ini. Terima kasih atasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin saya end meeting ya. Siapa?